Pernah kedetek kalau jantung janin itu agak lemah. Oh, jantung. Waktu itu cara Muzamil menyampaikan kepada Sonia gimana kan dalam kondisi? Doain Bunda, Ruhi sedang berjuang. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman, selamat datang lagi di vlog saya. Dan saat ini saya berada di Bandara Changi di Singapura. Kita baru aja selesai dari pelayaran Islami. Dan saya tuh nggak sendiri untuk mengisi acara di sana. Ada teman-teman dari Malaysia, kemudian jemaahnya tuh ada dari Singapura, Thailand, ada juga dari Brunei dan Indonesia. Dan pembicaranya nggak cuma saya, tapi juga ada Muzamil yang hadir bersama ibu dan Sonia, istrinya. Gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Kan Muzamil ini kan pelayaran yang kedua kali kan? Ini Sonia yang pertama kali apa yang kedua kali juga? Kedua juga. Oh kemarin ikut juga. Saya ini baru pertama kali. Apa yang Muzamil rasain sama Sonia rasain pelayaran yang kedua ini, apa bedanya dari pelayaran yang pertama? Bedanya lebih tua aja. Oh, beda kapal ya? ya, kapalnya lebih besar yang pertama, terus ada beberapa sih yang beda. Kayak malam gala dinernya itu kalau di kapal sebelumnya digabung semuanya di satu tempat. Oh. Gala dinner di situ, di servis, terus langsung konsernya di situ, acara closingnya di situ, semuanya. Kalau yang ini kan pindah tempat, jadi ada beberapa yang dipersingkat lah gitu. Jadi kita tuh pengisi acara, kalau Muzamil banyak sekali menjadi imam setiap hari. Kalau nggak imam Qiyamul Lail, kalau nggak imam sholat subuh, maghrib isya. Jadi beliau tugasnya seperti itu. Tapi saya nggak mau ngomongin pelayaran Islami lagi. Saya mau ngomongin tentang Muzamil dan Sonia. Awal ketemunya gimana sih? Boleh nggak sih ceritain? Mungkin beberapa orang, mungkin sebagian udah tahu, sebagian belum tahu. Kan penasaran ya, karena kemarin tuh ketika lagi bersama-sama tuh sering ngeliat kayak Sonia romantis lah, mereka ini romantis ya, saling suap-suapan, kemudian pijit, saling mijit gitu ya. Jadi kalau ada yang capek, sang istri mau mijit suaminya gitu. Ini awal ketemunya gimana sih? Katanya dari teman SMA ya? Berarti udah senang dari SMA dong? Kenal Tahu lah. Terus? Kita ini kan nggak seumuran ya, beda 2 tahun ya. Adik kleting lah. Terus waktu di Aceh ya? Waktu di Aceh, waktu SMA. Terus gimana ceritanya? Sampai akhirnya memutuskan menikah dulu. Yang satu kuliah di Bandung di ITB, yang satu kuliah di Aceh di Unsia. 4 tahun selang, habis itu ketemu lagi. Apa di zaman SMA udah dibilang nanti satu hari nanti saya akan menghilang kamu, nggak kayak gitu ya? Ini anak-anak zaman sekarang kan suka gitu kan, teman-teman SMA kan, nanti satu hari nanti. Justru harus hati-hati yang kayak gitu. Nanti betul. Kalau emang kita bisa jaga hati kan ya. Terus belum tentu jodoh yang kita tag itu beneran jodoh kita, karena kita usia juga nggak ada yang tahu ya. Betul. Kalau suatu saat nanti ketemu sama yang lebih baik gimana? Betul sekali. Nanti yang rugi kan perempuannya. Karena jangan suka PHP ya teman-teman sekalian, memberi harapan palsu HTS-an, hubungan tanpa status, katanya nggak pacaran tapi ngetek duluan, aku nikahin kamu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ternyata nggak jadi. Terus gimana? Akhirnya Muzamil di ITB, kemudian Sonia kan tetap di Unsia di Banda Aceh, sampai akhirnya bisa ketemu lagi dan memutuskan untuk ya udah aku nikahnya sama si ini. Gimana ceritanya? Di mediasi sama guru. Oh. Terus? Tipunya panjang banget nih kayaknya. Dimediasi sama guru, kemudian setelah itu nyari info satu sama lain. cara nyari infonya Bantuin sama gimana? guru. Informasi misalnya kebutuhan ta'aruf, kenal keluarga Sonia, kenal keluarga Bang Muzamil, lalu mempersiapkan Jadi jarak dari ta'aruf menargetkan juga gitu. Oh, jadi ta'aruf nggak boleh lama-lama ya. Jarak dari
mulai berkenalan sampai akhirnya menikah tuh berapa lama? Berapa lama ya? Lupa juga kayaknya. Karena kami kan memang udah kenal Udah di kenal, SMA. udah Kami saling dulu tahu SMA-nya gitu. di asrama. Jadi kalau asrama kan Ini ada iklan dulu nih. Jadi ini sekarang udah berapa tahun pernikahan? Iya nih, banyak iklan, maaf ya. Oh, 2 tahun. Jadi kita baru tahu baru mendengar kabar juga beberapa bulan yang lalu kan Muzamil dan Sonia ini baru kehilangan buah hati yang ternyata baru, aduh, agak menggetarkan. Boleh dilihat ini anak-anak ini, silahkan diperlihatkan. Suster tolong jagain ya. Jadi tadi Muzamil bilang baru berumur 1 hari. Itu kenapa sih? Itu ada sakit apa? Pas persalinan memang ada sakit atau dalam kandungan ada sakit tertentu? Semuanya normal, kita juga nggak nyangka ya cepet banget tiba-tiba. Memang kalau dibilang kelainan sih paling waktu kita check up rutin ke dokter itu tiap bulan pernah kedetek kalau jantung janin itu agak lemah. Suara jantungnya denyutnya itu Ketika masih di frekuensinya kandungan ketika masih di itu kandungan. berapa umur kandungan tuh waktu detak jantungnya lemah? terus check up selanjutnya Udah normal, udah aman. udah lahir, udah nyusu gitu. Sehat-sehat aja, nggak biru, nggak apa, sehat-sehat aja semua. Ya belum ketahuan. Berapa jam tuh kemudian tiba-tiba si adik masuk ke rumah sakit dulu kah atau tiba-tiba dalam gendongan langsung nggak ada kah atau gimana? Jadi lahirnya jam 8:30 pagi. Baru ketahuannya itu tengah malamnya gitu. Malamnya itu udah mulai lemas bayinya, mulai lemas, terus nangis. Nangis kencang sorry. Apa makin Nangis lemah? meringkih. Ya Allah. Terus itu belum dibawa ke rumah sakit tuh? Ya belum, masih di tempat bersalin lah, klinik gitu. Oh iya, masih di rumah sakit. Oh iya ya, masih baru hari pertama ya. Setelah itu sampai akhirnya ketahuan ada yang nggak ada tuh gimana? Soalnya biasanya Bang Muzamil sama Ibu Sonia rumah sakit Dilariin ke dirujuk rumah sana. sakit Dan Ibu dan dia Anak. belum tahu. Dia belum tahu. Bang Muzamilnya udah di kamar Sonia. Karena kan nanyain kabar gimana, Apa nggak udah ada balasan. Bang Muzamilnya udah ke kamar. Itu sekitar jam 6 pagi. Gatal giginya kayaknya. Perasaan campur aduk. Ini masih karena baru beberapa bulan kan. Oh, baru 2 bulan ya? Sekitar 4 September. Waktu itu cara Muzamil menyampaikan kepada Sonia gimana, kan dalam kondisi yang masih baru melahirkan. Tiba-tiba menyampaikan sebuah kabar duka untuk Sonia itu gimana? Cara Sama Muzamil. waktu dilariin ke rumah sakit itu udah ditanganin sama dokter ke ICU ya, dikasih selang, alat bantu oksigen segala macam. Di situ udah mulai nge-WA dulu ke istri, ke Sonia. Intinya ngasih tahu doain Bunda Ruti sedang berjuang. Di situ mungkin Sonia udah mulai takut. Setelah itu Sonia nggak ngasih kabar lagi yang lebih lanjut lah ya, cuma nggak ada update yang lebih lanjut. Dokter udah berusaha udah 2 jam ternyata Dengan pakai alat. nggak ada pakai alat itu nggak ada kemajuan, jadi apa namanya, jantungnya makin lemah gitu. Jadi ada standar harus sekian gitu, ternyata tetap di bawah terus dibantu sampai dokter bilang ini jantung bayinya masih berdetak karena dibantu dengan obat gitu, ada yang disuntik gitu. Jadi sebenarnya ini udah nggak ada, otaknya udah nggak aktif gitu. Nah setelah tahu kejadian itu ya udah dokter alat-alatnya dihentiin aja. Muzamil bilang begitu. Putusannya kan udah tanda tangan segala macam.
Itu Sonia masih belum tahu apa-apa ya. Apa setelah itu saya langsung balik lagi ke klinik, baru ngasih tahu Sonia gitu. Gimana keadaan ini? Dan sudah bilang ini udah keadaan. Insya Allah udah dapat, udah dingin nih tangannya. Masalahnya baru 2 bulan yang lalu, jadi masih terbayang-bayang. Tapi alhamdulillah, Muzamil dan Sonia udah dapat tabungan di surga Allah. Insya Allah menunggu orang tuanya dan kakak Haura juga adik-adiknya nanti kembali bersama-sama. Siapa namanya? Ruhi Rumaisa. Panggilannya? Ruhi. Ruhi. Bersama-sama adik Ruhi. Jadi adik Ruhi menunggu orang tuanya dan menunggu kakak Haura dan adik-adiknya kelak di surga Allah SWT. Nah, jadi ada tambahan teman-teman sekalian. Jadi Sonia tadi baru cerita, ternyata kenapa tadi di bulan yang sama banyak juga yang kehilangan juga. Jadi kehilangan bayi itu memang salah satu varian ujian yang sudah diskenariokan mungkin dari dulu sebelumnya sama ibu-ibu terpilih mungkin ya, apalagi zaman sekarang mungkin itu cara paling cepat untuk mensucikan ibu-ibu akhir zaman. Jadi Kita biasanya sering menyiapkan untuk menyambut bayi, padahal kita juga harus menyiapkan untuk melepaskan bayi. Mungkin akhir mental mempersiapkan diri, mentalnya tidak hanya untuk menyambut tapi juga bersiap-siap mentalnya untuk melepaskan. Jadi saya teringat juga, saya juga punya tante teman-teman sekalian yang memang di usia 9 bulan itu bayinya memang meninggal dunia di dalam. Jadi beliau ngeden dengan keadaan bayinya yang sudah meninggal dunia, harus melahirkan normal. Jadi itu kesedihannya berlipat-lipat luar biasa. Tapi alhamdulillah Sonia dan Muzamil sudah diberikan kesempatan untuk bersama dengan adik Ruhi selama 1 hari. Alhamdulillah. Dimana ibu-ibu lainnya ada yang memang udah meninggal duluan di dalam dan nggak sempat ngeliat atau mendengar tangisan bayi. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Semoga setiap ujian demi ujian semakin meningkatkan kesabaran dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang planning ke depan seperti apa? Rencana ke depannya seperti apa? Apakah memang planningnya nanti mau punya adik-adiknya lagi untuk Haura atau seperti apa dalam waktu dekat kah, atau seperti apa planningnya, atau masih dijarak dulu karena masih trauma atau seperti apa? Insya Allah lah sedikasinya sama Allah. Memang pengen banyak. Ya kita nggak program untuk ngerem sih. Kita doakan semoga Muzamil dan Sonia senantiasa keluarganya dijaga oleh Allah, insya Allah. Beliau-beliau ini menjadi contoh untuk kita semua, khususnya teman-teman yang muda-muda, tentang ketabahan, tentang kesabaran, insya Allah. Dan mereka adalah contoh teladan lah, insya Allah ya, dalam hal kesabarannya. Kalau kita lihat di sosial media kan seperti itu. Dan kemarin juga kita lihat ada berita Iris Bella dan Amar Zoni juga anaknya juga meninggal dunia. Itu semua ibu-ibu yang menonton pasti menangis, termasuk ketika melihat postingannya Muzamil juga saya menangis dan saya yakin semuanya menangis. Kita doakan saja semoga keluarga ini diberkahi oleh Allah dengan anak-anak yang banyak yang mendatangkan keberkahan, anak-anak yang menjadi qurrata a'yun insya Allah. Selalu samawa, sakinah mawaddah warahmah insya Allah, selalu saling support satu sama lain, dan doakan untuk saya juga ya, dan semoga teman-teman yang nonton juga Allah berikan kesabaran dalam setiap ujian rumah tangganya insya Allah, dan kita belajar dari keluarga mereka. Assalamualaikum.